Melek budaya melek. Tetap bersama kami di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita mengadakan belusukan ke sisi selatan dari Kota Raja, yaitu Trawulan, tempat ibu kotanya Majapahit atau Welatikta. Jadi kita akan menelusuri hutan di sisi selatan dari Trawulan, arahnya ke Makam Troloyo ke selatan, Desa Kepagisan ini ke selatan, sampai di hutan jati ya, hutan di kawasan KPH Jombang. Hari ini kita akan melusuk ke situs sumber Joko Suruh atau Sendang Joko Suruh. Di mana Sendang Joko Suruh ini dipercaya oleh masyarakat dulu adalah awal dari beliau Joko Suruh atau Sang Ramawijaya. Dulu pernah melakukan meditasi di Sendang Joko Suruh ini. Kita ada di Desa Pakis ini, jadi medannya bukan medan aspal, jadi off-road. Hari ini terpaksa kita akan naik motor trail karena medannya yang agak lumayan sulit juga. Kita akan menyusuri banyak sungai. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya melek. Yuk. Perjalanan hari ini menarik juga ya. Tadi kita sempat keliling, akhirnya muteri kawasan hutan ini 1 kali putaran. Jadi menurut informasi warga di hutan itu masih ada istilahnya akar mimang. Di mana seseorang kalau melangkahi akar mimang itu akan terjadi kebingungan dan dia orang ini akan berputar-putar terus di kawasan hutan ini. Dan ini terjadi pada tim kita hari ini Pak Don juga, Mang Udin ya. Jadi tadi kita sudah sampai di sini. Ternyata mencari situs yang bernama siapa? Titik Pelumbang. Pelumbon. Bernama situs Pelumbon. Tadi kita sudah di titik lokasi yang sudah kita tuju. Tapi kenyataannya kita bingung dan kayaknya bukan ada situsnya. Makanya kita nanya lagi ke warga, akhirnya keliling masuk ke jalan yang begitu ekstrim. Tadi lumayan juga ya, durasinya hampir 1 jam lebih kita keliling. Akhirnya kita nyampe juga ke titik yang sama ya, ini titiknya Pelumbon tadi. Begitu kita berhenti di Pelumbon ini, kita baru nyadar bahwa kita ini sudah 1 putaran keliling tadi lewat jalan di areal perkebunan warga tadi. Kita nanya-nanya, akhirnya ujung-ujungnya sama di titik ini lagi. Jadi ini begitu kita nyampe di sini di situs Pelumbon ini nih, kita langsung ketemu dengan batu bata kuno ini era Majapahit ya. Dan itu tim kita Pak Don sama Mang Udin lagi keliling, mungkin ada informasi di sana apa yang ditemukan ya. Coba kita akan jalan di sini. Jadi situs Pelumbon ini ada di sisi selatan dari Desa Pakis. Ini langsung ini ada keramik. Ini keramik apa Pak Don? Ini ada keramik ini. Ini yang ahlinya keramik Pak Don. Kayaknya banyak ini. Oh ini Belanda, punyaan Belanda. Ada Mastrik ya. Era zaman Belanda ya. Terus coba kita nyari sini. Mungkin Mang Udin ada yang ditemukan di sana. Oh ini. Coba. Ya. Nah ini. Jadi tanah ini belum pernah digali dan jadi keberadaan masih utuh ya. Kita lihat di sini banyak sekali pecahan dari gerabah. Ini gerabah. Ya. Ini gerabah. Ini keramik lagi.
Keramik mungkin Pak Non ada yang nemukan keramik atau apa di sana? Atau bata-bata kuno? Oh itu Mang Udin lagi nemukan. Coba. Ini. Ini. Jadi ini keramik. Dan batu bata banyak sekali pecahan gerabah ini. Ini kawasannya dari KPA Jombang ya. Di KPA Jombang ini anehnya di dalam hutan ya. Itu ada pantat dari keramik ya. Iya, ini keramik ini dari Yuan ya. Jadi era awal Majapahit ya. Era Yuan, dinasti Yuan. Ini banyak sekali di hutan. Jadi hutan ini sebenarnya hutan jati ya dari KPA Jombang, tapi sekarang sudah ditanami sengon dan di bawahnya pakai tumbang sari ditanami jagung juga oleh warga. Nah ini coba nanti kumpulkan aja, coba ada berapa ini, banyak enggak ya? Bukti bahwa di hutan ini dulu pernah ada peradaban ya. Jadi sekitar 500 sampai 700 tahun yang lalu ini ada peradaban yang sangat padat sekali di sini ya, pemukiman penduduk yang kapasitasnya agak lumayan kelihatannya karena banyaknya ditemukan keramik gerabah. Nah, ini ada lagi yang besar ini. Jadi perputaran zaman juga memungkinkan sesuatu kawasan yang padat penduduk itu akhirnya menjadi hutan lagi seperti sekarang ini. Nah ini. Nah. Jadi dulu itu mungkin, ada persinggahan, ada salah satu rumah juga di sini, rumah baik dari bangsawan. Ya, ini kan nanti dari. Iya, ini kalau tidak bangsawan sulit ini memiliki seperti ini. Jadi dimungkinkan tempat ini situs Palumbon ini adalah situs yang sangat penting di zaman Majapahit karena masuk di sisi selatan dari wilayah Pendopo Agung ya, Trowulan, Segaran itu kita sekitar 5 kilo arah ke selatan ke hutan. Jadi di dalam hutan masih banyak kita temukan keramik-keramik seperti ini. Memang kalau melihat beberapa ini, coba ini pecahan-pecahan yang begitu banyak seperti ini. Tapi ini sangat padat ya, Mas. Sangat padat sekali, ya kan. Jadi struktur tanah di sini dipenuhi oleh keramik, gerabah dan batu bata kuno. Banyak sekali. Pembuktian bahwa memang dulu banyak aktivitas di sini dan orang-orang penting ya kelihatan di sini. Dan karena perputaran zaman, tempat itu sekarang menjadi hutan lagi seperti ini. Apakah mungkin suatu kota di negara kita sekarang ini berapa ratus tahun kemudian menjadi hutan lagi, ya kan? Coba kita telusuri terus situs Palumbon ini. Jadi dimungkinkan di bawah tanah yang kami pijak ini masih banyak berterbaran situs karena keberadaan tanahnya masih utuh juga ini. Berapa keramik, batu bata kuno yang ukuran agak besar masih banyak di sini. Ini kan contohnya salah satunya. Ya. Ini kan ada gerabah, pecahan gerabah. Iya, pecahan gerabah. Jadi memang sangat memungkinkan di bawahnya masih banyak situs dan belum pernah digali. Terus gini Pak Don, sebagai penduduk Trowulan ya Pak Don ya, selama ini pernah mendengar informasi apa tentang situs Palumbon ini? Palumbon memang dulu ada salah satu ada Linggayoninya ya. Ada Linggayoni, Ya, jelas tempat untuk pemujaan di zaman itu ya. Terus kemungkinan mungkin ini salah satunya mungkin ada benda itu dicuri dipindahkan orang lain, entah itu ditanam kan ini sampai sekarang kan belum ada. Tadi ada informasi dari warga bahwa di selatan sungai itu ada batu andesit yang besar dan ada lubangnya banyak, istilahnya orang kampung bilang watu dakon ya istilahnya. Tapi setelah kita telusuri tadi udah ada juga ya. Jadi ada batu andesit yang bentuknya kotak gitu ya, persegi, tapi ada lubangnya banyak. Itu. Iya, soalnya masalahnya kan itu kadang-kadang orang kan kena proses, oh di sana itu mahal gini-gini. Jadi banyak orang lain itu yang ingin memiliki. Iya, kadang-kadang yang lepas dari BPJB. Ada juga sih masyarakat yang karena ketidaktahuan dan tidak mengertiannya, jadi batu itu dihancurkan untuk bikin batu bangunan biasanya. Ada juga yang ditanam. Kasus itu ya banyak juga yang terjadi ya. Jadi prasasti dan sebagainya itu kadang kita nanya mereka, kemana Pak Bang? Udah dihancurin dibuat bangunan rumah dan sebagainya. Iya, ini kan kita lihat sendiri aja loh, penuh keserakalan di sini, ya kan. Bahwa ada ini dulu konon ketok tular dari mbak-mbak saya dan bu-bu saya itu ada yang dikatakan oyot mimang. Itu oyot mimang itu seperti ini. Salah satu contoh itu
oyot itu gaib tapi bisa dibuktikan oleh masyarakat banyak. Ini salah satunya di sini. Ini tepung. Oh, jadi akar ini bisa melingkar tek gini. Ya. Jadi kita itu tidak bisa. Ini di tengah-tengah. Makanya ini yang terjadi di tim kita tadi ya. Kita berempat ya. Mang Udin, Andon, saya sama kameramen tukang sorotnya Mas Irwan tadi sampai muter-muter di dalam hutan hampir 1 jam. Ujung-ujungnya jalan yang kita tempuh itu memang agak sulit juga. Akhirnya di sini juga, iya kan nyampe di titik yang sama. Ya di sini inilah yang sama. Jadi ya, bukan sekedar cerita bohong aja ya. Kita tadi mengalami peristiwa itu di saat kita hanya muter-muter di hutan hampir 1 jam lebih. Ternyata nyampainya di titik yang sama. Jadi banyak masyarakat itu yang punya akar yang seperti itu, tapi enggak begitu ya mungkin masih di buat di mata atau enggak tahu ini mungkin. Apakah ini adanya cuma di hutan di Jawa atau mungkin di luar Jawa ya? Jadi aneh-aneh juga, banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar logika yang terjadi selama kita belusuan selama ini. Kita coba terus situs Palumbon ini masih adakah bukti-bukti yang lain ya kan? Setelah tadi kita lihat di bawah tanah ini banyak keramik dan gerabah dan belum pernah digali. Kita nyoba telusuri yang sebelah selatan sana. Ini masuk itu kayaknya ada batu bata besar ini. Di sini Wandon. Ini banyak ini. Ini langsung aja kita lihat. Ini batu bata yang ukurannya secara besar nih. Jelas dia masih banyak ini, yang lain mungkin masih terpendam di dalam tanah ya. Di situs Palumbon ini. Kayaknya hasil karya dari babi hutan ini lagi makan, lagi dirobohkan tuh. Jadi kita akan lanjut terus telusuri situs di selatan dari Trowulan ini, terutama di situs Palumbon ini. Kita akan jalan terus, nanti lanjut masuk hutan, masuk ke kawasan Sendang Jokosuro. Ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Oke, treknya ini di depan agak lumayan juga ya. Jadi jalan ini rusak kayaknya, habis dibuat untuk jalannya traktor, jadi banyak badan jalan yang tergerus oleh roda-roda itu. Jadi kita agak lumayan juga. Kalau untung nggak musim hujan, kalau musim hujan nggak bisa lewat karena aliran air sangat berat kalau dimasuk di sungai kecil ini.
Kita udah nyampe di Sendang Jogosuro ya. Jadi ini pos terakhir, di mana di sini ada tempat istirahat dan tempatnya begitu masih asri juga, masih banyak pengunjung. Jadi lokasi Sendang Jogosuro masih sekitar hampir 50 meter arah ke sana. Tapi untuk menjelang ke sana kita tidak bisa naik motor, harus jalan kaki karena jalannya begitu sempit yang memang tidak ada jalur untuk motor. Sementara di situ kita istirahat dulu di sini di warungnya Mbak Man. Jadi ini warung yang paling aneh, ada di tengah hutan yang aksesnya agak lumayan sulit. Tapi beliau masih bisa buka warung di sini untuk melayani para petualang yang mau masuk ke hutan di kawasan Sendang Jogosuro ini. Jadi ini warungnya masih asri dan banyak menu tradisional yang masih tersedia, terutama rujak ya. Kita akan nikmati menu itu bentar lagi sambil istirahat. Itu teman-teman Pak Don lagi mencuci tangan ya, biar tidak ada kotoran dan bebas dari kuman. Kita harus bersihkan dulu. Ini di belakang ini ada sungai kecil. Ini anak-anak. Di saat musim hujan ini biasanya banjir dan digunakan oleh warga hari-hari gini biasanya untuk spot mancing biasanya, terutama ikan wader dan ikan gabus kecil-kecil masih banyak. Jadi ini jadi areal bermain bagi anak-anak di pedesaan ya, di saat mereka masih berpetualang masuk hutan ya, mencari buah-buahan, terus mereka mancing di sini. Sungai ini masih banyak juga sini. Cuman kita masih nyari kesimpulan ya, benang merah antara Trawulan dan Sendang Jogosuro ini apa? Apakah zaman Majapahit dulu memang orang-orang Majapahit dulu sering sowan ke sini ya, ke Sendang Jogosuro ini mungkin untuk meditasi atau untuk istirahat, atau memang ini tempat peristirahatan di zaman itu? Karena sepanjang sungai tadi kita banyak menemukan juga batu bata merah ya, batu bata merah, dan kita akan telusuri habis ini masuk ke wilayah Sendang Jogosuro sampai ke atas ini. Dan perlu ada juga ya, hutan di sini banyak tumbuhannya pohon secang. Kita bisa ulas nanti, bisa melihat gimana sih pohon secang itu masih banyak tumbuh di hutan selatan dari Trawulan ini. Ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya Melek. Oke, kita habis parkir dari tempat peristirahatan tadi, jadi motor tidak bisa masuk. Kita akhirnya harus meparkir kendaraan di sana dan istirahat sebentar untuk makan sama minum. Kita lanjutkan perjalanan menuju Sendang Jogosuro melewati aliran sungai ini. Jadi airnya di sini tidak begitu bisa bening ya, karena keruh, mungkin karena banyak tanah liat putih atau kaulin. Jadi ini jalan masuk ke Sendang Jogosuro. Ini udah nyampe. Ayo Don. Kita sudah nyampe ke Sendang Jogosuro. Jadi ini keberadaan Sendang Jogosuro yang sekitar 10 kali 30 meter ya. Berarti lebarnya 10 meter, panjangnya 30 meter, dan aliran air dari sini masih cukup deras, sumbernya masih bersih, dan ini kelihatan agak keruh karena habis dibuat mandi untuk anak-anak di sini, bisa mereka bermain dan mandi di sini. Dan di samping dari Sendang Jogosuro ini tumbuh pohon beringin besar ya, kelasnya ficus. Ini masih asri juga di sini, dan kita aliran ini sampai ke sana ini masih banyak sumber air, di mana sumber air ini mengalir sampai ke desa Pakis, dan di Pakis digunakan oleh warga untuk mengairi sawah-sawah dan ladang pertanian oleh warga. Ini keberadaan Jogosuro. Masyarakat masih banyak yang melakukan satu ritual-ritual khusus ya, di saat mereka tuh bersemedi atau meditasi di tempat ini, khususnya pada waktu malam hari. Jadi ini keberadaan di Sendang Jogosuro. Pardon, di dekat sini ada cerita tentang Sendang Jogosuro, dan di samping sana ada namanya Sendang Sumber Penguripan. Jauh enggak Pak dari sini? Enggak seberapa jauh. Seberapa jauh ya? Tapi yang melalui jalan terjal. Jalan terjal ya? Jadi harus jalan kaki atau harus pakai motor trail? Enggak, jalan kaki. Oh, jalan kaki ya, jalan kaki ya, jalan kaki. Jadi kita suatu saat mungkin kita akan nyoba telusuri sumber penguripan yang letaknya itu di baratnya dari Gua Anggasbesi ya. Sekitar hampir 7 km arah ke barat dari Gua Anggasbesi. Dan kita nyoba istirahat di sini dulu, ini masih banyak ikannya di sini.
Jadi keberadaan Sendang Jogosuro ini masih asri ya, sumber airnya masih bagus, masih bisa mengaliri sungai yang akhirnya digunakan untuk mandi, juga untuk pengairan di sawah ya, untuk irigasi. Kita lanjut terus, ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya Melek. Lanjutkan perjalanan menuju situs Jogosuro yang ada di atasnya dari Sendang Jogosuro ini akan dipandu oleh adik-adik ini. Jadi ini penduduk asli di sini yang biasanya mereka tiap hari masuk ke hutan ini dan mandi di sungai, juga mandi di Sendang Jogosuro ini. Ayo adik kita pandu ya, ini jalannya mau masuk ke situs Jogosuro. Dimana Jogosuro ini adalah nama awal dari Sang Rama Wijaya. Apakah betul beliau dulu pernah meditasi di sini pada waktu awal pendirian kerajaan Wilatikta itu? Lumayan jalannya. Kita harus menyisir sungai. Kalau musim kemarau seperti ini airnya masih kecil ya, tapi di saat musim penghujan airnya besar, jadi kita sulit untuk dapat sampai ke tempat lokasi. Ini mantap nih. Ini ngenteni kok nih. Ngenteni kameramen nih. Ayo. Kita akan lanjut, ini agak dalam ini airnya, dan biasanya banyak ikannya ini. Biasanya digunakan oleh warga untuk spot mancing di sini. Oke, kita lanjut. Jadi anak-anak ini biasa dia bermain, masuk ke sungai, ke hutan, dan ini adalah satu tempat bermain bagi mereka di saat mereka itu interaksi dengan alam langsung ya. Jadi mereka ini sangat tahu ya, buah-buahan di hutan yang bisa dimakan sama tidak itu udah biasa ya mereka. Lumayan jalannya. Kita udah nyampe tuh lokasinya. Jadi ini petilasan Jogosuro yang tidak jauh dari Sendang Jogosuro tadi. Jadi ini terima kasih banyak ya kepada adik-adik kecil kita ini yang ngasih petunjuk jalannya tadi. Jadi ini keberadaan dari situs Jogosuro, dan masyarakat masih banyak ya istilahnya yang melakukan ritual keagamaan di sini ya. Masih banyak. Mereka kadang bermalam di sini, masih banyak dilakukan, dan di baratnya sini ada sumber air yang begitu jernih. Ini. Biasanya mandi di sini juga ya, enggak boleh ya. Jadi ini sumber air dijaga kebersihannya. Jadi masyarakat itu tidak boleh mandi di sini. Kalau mandi bisa mereka di telaga yang sebelah tadi. Airnya ini biasanya diambil setelah mereka itu melakukan ritual di sini, diambil yang dipercaya oleh warga itu kadang-kadang bisa untuk menyembuhkan satu penyakit ya. Jadi suatu tradisi yang sudah biasa ya di masyarakat kita, di mana air adalah sumber kehidupan. Jadi kesucian air ini masih terjaga dengan baik kebersihannya. Jadi mereka dilarang mandi, mereka cuma ngambil air aja, mungkin ditaruh di satu tempat untuk dibawa pulang. Awas Pak Don, jangan. Jadi ini sumber airnya yang masih mengalir, mungkin di musim kemarau juga masih mengalir dengan baik ini aliran air di Sendang Jogosuro ini.
Jadi ini hutannya masih bagus ya, masih terjaga dengan baik ini. Ini masuk di KWH Jombang dan dari Trowulan perjalanan paling sekitar 1,5 jam ini ya kalau kita jalan, karena jalannya bukan jalan aspal ya, jalannya jalan di hutan yang batu dan tanah itu walaupun dekat tapi kita tidak bisa cepat jalannya karena begitu sulitnya medan yang kita tempuh tadi. Durasi waktu yang kita butuhkan untuk melampaui dari Trowulan sampai ke Sendang Jogosuro ini sekitar 1,5 jam. Jadi ini wujudnya yang sebelah sana. Pohonnya ini pohon pikes ini, sama ini pikes. Warga percaya bahwa tempat ini dulu pada waktu awal ya, awal Babat Alas Tarik atau awal pendirian desa Majapahit. Pada waktu itu sama Arya Wiraraja yang dari Madura itu, beliau pernah masuk ke hutan ini dan sempat bermeditasi dan sempat juga melakukan satu aktivitas kehidupan di daerah ini namanya Petilasan Jogosuro. Di mana Jogosuro adalah nama lain dari beliau yaitu Sang Ramawijaya, proklamatornya Majapahit. Jadi Majapahit itu didirikan dan diproklamirkan oleh beliau Sang Ramawijaya yang merupakan anak menantu dari Kertanegara, yaitu dari Singosari. Jadi beliau adalah proklamatornya Wilatikta. Ini tempatnya ukuran masih seperti ini ya, hutannya masih bagus juga dan masyarakat masih menjaga juga keberadaan hutan ini karena hutan ini jenisnya adalah hutan lindung, tumbuhannya tumbuhan yang heterogen, jadi macam-macam. Jadi di sini tidak ada sistem atau jadwal tebang tanam, itu tidak ada. Jadi beda dengan hutan produksi ya, hutan produksi yang homogen, mungkin hutan jati dan sebagainya, dia ada kalender untuk tebang tanam. Tapi di sini tidak ada, jadi hutannya masih utuh seperti ini dan tidak ada penebangan hutan di sini. Pohon-pohonnya dibiarkan tumbuh seperti ini. Tapi kita masuk ke selatan, sudah masuk di hutan produksi, yaitu hutan homogen, yaitu tanamannya satu jenis, yaitu tanaman jati. Masuk di KPH Jombang juga. Masih banyak ya situs-situs yang ada di wilayah KPH Jombang ini ya, terutama situs-situs yang bersinggungan langsung dengan Majapahit, mungkin era Nyampu Sindok atau zaman Majapahit sendiri. Kita akan telusuri terus gimana sih Wilatikta atau Majapahit ini jalan menuju ke Nusantara Jaya. Ikuti kami terus Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Kita terima kasih banyak pada adik-adik yang sudah memandu kita mulai dari Sendang Jogosuro masuk ke Petilasan Jogosuro ini. Ya, terima kasih, Dek. Adik namanya siapa, Dek? Niko. Niko, kelas berapa, Dek? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Senang nggak dengan sejarah Majapahit? Senang. Wah, ini bibit-bibit yang meneruskan saya masih senang dengan sejarah Majapahit. Yang ini namanya? Juan. Juan. Kelas berapa? 8. Kelas 8. Sekolah di mana? SMPN 1 Mojoagung. SMPN 1 Mojoagung. Senang ya dengan sejarah juga ya? Ya, yang ini satunya pakai biru nih. Catur. Catur, berarti anak keempat. Oh, empat dari bersaudara. Kelas berapa? 8. Kelas 8. Oh, ini satu angkatan ya? Oh, tingginya kok beda ya. Jadi terima kasih ya, kami telah dipandu masuk ke hutan, ke wilayah Petilasan Jogosuro. Jadi perjalanan dari Sendang Jogosuro tadi. Jadi terima kasih banyak sudah dipandu dan tetap satu kata, melek budaya. Melek. Bersama tim odong-odong Hure, yaitu dari wilayah desa Gedung Lumpang. Mereka adalah komunitas trail yang biasa masuk hutan atau Sabawana. Jadi ini komunitasnya teman-teman yang biasa belusuan masuk hutan. Jadi salam dari kami, melek budaya. Budaya melek.